Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur atas berkat rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, yang mana pada siang atau sore hari ini kita masih diberikan limpahan karunia nikmat iman dan Islam. Yang pertama, yang terpenting sekali, nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat hadir dan berkumpul di daiyah ya, atau pondok pesantren Jamiatul Hufaz di bawah pimpinan Ustaz Hasan. Tak lupa pula salawat barakat dan salam kita ucapkan kepada khutbatun hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita mengharapkan syafaatnya di yaumil akhirat kala adanya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan orang-orang tua saya, para guru maupun ustaz dan juga ustazah, serta yang saya sayangi dan saya banggakan, santri yang belajar di pondok pesantren yang berkah ini. Tidak memperpanjang mukadimah, alhamdulillah kegiatan hari ini bersama Ustaz Rizki yang mungkin nanti akan juga menampilkan kata sambutannya dari Mitra Dai Indonesia dari Jakarta, yang mana kurang lebih 2 minggu lalu berkomunikasi dengan saya. Alhamdulillah hari ini sampailah pada acaranya, dan juga kita berterima kasih kepada Ustaz Muhammad Khairul Rashid. Mohon maaf Bapak dan Ibu atau adik-adik yang di sebelah kiri, beliau adalah penghubung dari Mitra Dai Jakarta untuk wilayah Medan, dan kegiatannya diagendakan di wilayah Aceh Tamiang. Beliau juga salah satu pemilik yayasan Nurul Azmi. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat YouTube lagu Hari Ibu, Hari Guru, itu belum nasional memang, tapi bagian dari pengajar Nurul Azmi lah yang menciptakan, dan hari ini semua sekolah atau yayasan memakai lagu itu khusus untuk sekolah-sekolah Islam. Nah, jadi mungkin ada anak Bapak Ibu juga bisa nanti ke Nurul Azmi, ada sampelnya sudah. Baiklah, yang saya hormati juga Ustaz Hasan selaku pimpinan daya, dan juga Bapak Camat Banda Mulia atau yang mewakili, serta pengurus pesantren Ibu Amal dari Langsa. Selamat datang Bu, terima kasih Bu. Dan juga kepada Bapak Imam Kampung Matang Sepi, izin Bapak, serta Imam Dusun, dan juga Kepala Lorong, dan seluruh para tamu undangan yang saya muliakan. Tidak memperpanjang mukadimah sekali lagi, langsung saja kata sambutan yang pertama. Sebagai kata pembuka, kita perintahkan kepada Ustaz Hasan untuk menyampaikan kata sambutan dalam acara program Serasa Sedekah Beras Amanah dan juga sedekah sumur bor di tempat ataupun pesantren yang kita cintai ini. Kepada Ustaz dan persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan waktu umur panjang, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat menjalin silaturahmi ukhuwah Islamiyah
Salawat serta salam kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang kami hormati, pada rombongan tim Medan dari Jakarta dan Medan, tamu undangan yang Masya Allah luar biasa, yang sudah hadir tadinya sebelum Jumat di pesantren kita. Begitu juga yang kami hormati Bapak Camat atau yang mewakili para tokoh masyarakat, pemimpin kampung, dan begitu juga ibu kami, rombongan yang dari Kota Laksa yang telah hadir di daya kita ini. Tidak berpanjang mukadimah, sekelumit tentang pesantren sedikit, bahwasanya pesantren Jamiatul Hufaz ini didirikan awalnya dengan hanya bermodalkan niat tekad bulan. Dengan izin Allah, seperti yang Bapak Ibu saksikan pada hari ini, ada beberapa orang anak santri kita di sini yang sudah hafal Al-Quran, ada kelas 5 SD sudah hafal 10 juz, ada yang sudah hafal 6-7 juz, bahkan ada yang masih tahsin. Artinya di sini kita masih mengupayakan bagaimana anak-anak ini lebih semangat untuk menghafal Al-Quran. Karena di sini Bapak Ibu, saat ini di Banda Mulia ini satu-satunya pesantren tahfiz Quran di tempat kita ini. Jadi saya juga berharap kepada Bapak Ibu, nantinya saya minta sekiranya di setiap sholat atau setiap doa mintakan untuk keberhasilan atau berkembangnya pesantren yang kita cintai ini dalam masih proses merintis. Kemudian yang saya mau sampaikan bahwasanya adalah saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para donatur, yaitu tim Dai Mitra Dai Indonesia dan para kaum muslimin yang sudah sekiranya mengorbankan hartanya, bahkan ada perwakilan yang sudah datang di tempat kami ini dengan susah payah. Kami mengucapkan ribuan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga dari setetes demi setetes dari air yang sudah dibor, dari air yang sudah disumbangkan kepada anak-anak kami dan masyarakat sekitar ini, memberikan pahala yang tiada batas, dan begitu juga memberi barokah yang tiada batas, dan menjadi pahala jariah, terutamanya pahala yang dapat dinikmati di hari pembalasan kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, di sini kami punya santri kurang lebih 20 orang, putra dan putri. Sekelumit saya ceritakan, yang saat ini yang mondok baru ada yang putra. Yang putri juga sebenarnya sudah minta mondok, tapi karena berhubung juga tempat kita belum ada, maka anak yang putri ini masih dirumahkan. Artinya mereka setiap program tasmi atau setor hafalan, baik itu menghafal atau murojaah, mereka wajib hadir datang ke pesantren walaupun tidurnya di rumah. Ini bentuk komitmen saya sebagai guru dan guru-guru yang lain, dan komitmen kepada anak-anak. Ketika mau mondok tempat belum ada, apakah siap setiap program anak-anak ustadz untuk hadir kemari? Nyatanya mereka siap, bahkan subuh sudah datang, nanti pulang jam 7 kurang, berangkat ke sekolah, nanti jam 3 siang mereka datang lagi kemari untuk setor ulang hafalan sampai 4:30, nanti pulang sebentar mandi makan, mereka maghrib sudah datang kemari lagi. Artinya ini bentuk kesungguhan mereka. Maka saya berharap melalui acara ini, saya berharap kepada Mitra Dai Indonesia dan kaum muslimin
Untuk bantuan di sini bukan hanya sebatas air bor atau air bersih dan sembako. Kami berharap mudah-mudahan ke depannya ada rezeki anak-anak kami di sini untuk mendapatkan fasilitas ataupun bangunan yang wallahu alam dari mana itu sumbernya. Mudah-mudahan ada didengar atau diijabah doa-doa kami melalui asbab daripada saudara-saudara muslimin dari Mitra Dai Indonesia yang dapat menyumbangkan berupa fasilitas bangunan untuk anak-anak kami mondok di sini. Itu yang kami harapkan. Mudah-mudahan dengan setiap apa yang mereka lakukan ini membuahkan hasil sesuai dengan nama pesantren ini, Pak Bu. Ada yang Bu Amal bilang susah kali namanya, katanya jami-jami apa gitu. Nah, yang melatar belakangi adalah kenapa kok mesti Jamiatul Hufaz gitu, kenapa enggak lain Darul Falah atau Nurul Huda, banyak ada huda-hudanya gitu ya. Saya berharap di kecamatan khususnya Banda Mulia ini terlahir atau terkumpulnya dari sini para penghafal Al-Quran yang mungkin dan soleh, sehingga tersebarlah dari sini para hafiz Al-Quran ke seluruh penjuru dunia. Walaupun ya saat ini kita masih lihat begitu sederhana pesantren kita, itulah kami setiap malam itu saya pesan kepada anak-anak kita, nah kita nggak bisa kok nyangkol bumi, nggak sanggup kita. Tapi kita bagaimana caranya kita nyangkol langit, kalau bahasa Betawi nyangkol langit. Bagaimana caranya? Kita tiap malam baca Yasin, walaupun enggak 41. Intinya baca Yasin untuk kebaikan pesantren. Tapi ingat, ketika dengan asbab baca Yasin, doa kita diijabah, berbagai macam fasilitas sudah Allah berikan kepada kita, jangan merasa bangga ini gara-gara bacaan Yasin kami, gara-gara doa kami. Ini adalah salah satu sifat takabur, ujub. Maka ini tidak boleh. Teruslah melakukan amal-amalan tersebut tanpa harus mengatakan ini gara-gara kami, ini gara-gara ini dan itu. Mungkin itulah Bapak Ibu tamu undangan, para ustadz yang kami sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Hasan, luar biasa perjuangan Ustaz Hasan. Dan perlu diketahui bapak-bapak hampir batal di sini, ya kan? Ya kan Ustaz? Hampir batal. Jadi itulah tadi, karena dibilang Ustaz ini mencangkul langit tadi. Itulah dia, ya kan? Sampai doa tuh, insya Allah kami pun sampai di sini, ya kan Ustaz? Jadi selanjutnya kita mintakanlah nasihat juga dari Bapak Camat atau yang mewakili kita. Pada Bapak saya persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada Allah SWT. Dan selawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Saya di sini mewakili Camat Banda Mulia yang sebenarnya Bapak Camat yang datang kemari, tapi berhubung mertua dari Bapak Camat baru meninggal dunia, jadi ada tamu yang mau datang siang hari ini. Jadi tadi sebelum Jumat beliau nelpon saya, katanya tolong ke pesantren Ustaz Hasan. Jadi beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami atas nama pemerintah Kecamatan Banda Mulia mengucapkan ribuan terima kasih dari MIDA Pak, Mitra Dai Pak. Mitra Dai Indonesia yang telah menyumbangkan sumur bor Pak, yang baru sumur bor, dan seperti harapan Ustaz Hasan, mudah-mudahan kedepannya ada yang lain lagi Ustaz ya. Amin. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Hasan, khususnya Ustaz Hasan di sini yang telah mempunyai niat yang betul tulus untuk mendidik anak-anak di Banda Mulia.
kita harapkan kepada Allah semoga ini terkabul dan berkembang. Dan kedepannya mungkin lebih banyak lagi, bukan hanya anak-anak dari Banda Mulia, tapi kita harapkan anak-anak yang di luar Banda segera kemari. Jadi biar nanti seperti harapan Ustaz, nanti muncullah para hafiz-hafizah dari Banda Mulia yang menyebarkan kemuliaan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada dari Mitra Dai. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang tadi telah mewakili dari pemerintahan desa kecamatan. Insya Allah Pak tidak sampai di sini Pak batu ini, karena nanti mungkin selesai acara ini Bapak bisa melihat akan diupload di media sosial Mitra Dai kan. Semoga momen acara ini bisa dilihat para donatur dan dermawan untuk membangun gedung-gedung baru di tempat yang mulia ini, insyaallah. Selanjutnya marilah juga kita dengarkan nasihat dari Pak Imam Desa, Imam Kampung, Ibu Amal, selaku penghubung kami juga ini Ibu Amal ini, yang mana kami di Aceh Tamiang ini 3 hari bencana kami sudah keluar. Kita sudah melakukan membuat titik sumur bor sebanyak 16 titik di beberapa kecamatan, dan juga ketemu dengan Bapak sekretaris sekretaris kabupaten. Mungkin tidak diperpanjang juga kepada Ibu, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini yang sangat berbahagia bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, juga anak-anak santri kami yang kami sayangi, yang kami cintai. Alhamdulillah udah berkumpul ya bersama ibu-ibu sama bapak-bapak juga ustadznya. Saya mengucapkan terima kasih alhamdulillah atas kehadiran bapak-bapak juga mewakilinya semuanya. Nama saya Ibu Amal. Kebetulan ini sejarahnya Ustaz, bapak-bapak ibu sekalian, saya bertemu dengan Ustaz kok cuma 1 kali saja, cuma sekali saja. Tiba-tiba banjir ya Ustaz ya, dan banjir lalu mengatakan, tolong Bu Amal, gimana dayah saya ini belum bisa berdiri dan belum ada apa-apa. Masya Allah, luar biasa. Sangat terharu saya mendengarnya saat itu. Gimana ya Ustaz ya, sementara saya juga banjir, di Langsa juga banjir. Gimana tipsnya saya harus mendapatkan rezeki dari teman-teman. Alhamdulillah pada hari itu juga kayak seperti banjir yang keempat, kami sudah hadir di sini memberikan beberapa donasi, yaitu mak-mak sekota Langsa berupa telekung, ada sebagian sembako, juga ada Al-Quran. Di sini saya berpikir, semalam juga Ustaz bercerita dengan saya nggak apa-apa di sini, Bu Amal belum ada apa-apa. Ustaz ada orang lain yang membantu, bukan saya tapi banyak orang. Bahkan PR kita bersama ini Ustaz, terutama kepada Ketua Apot yang di sini, kepada Pak Camat juga di sini, sebagai PR kita batu loncatan bagaimana santri-santri yang ada di sini berkembang seperti santri-santri lain. Contoh di Langsa Ustaz, kenapa bisa berkembang? Karena ada bantuan dari pihak wilayah-wilayah tertentu. Contoh kayak saya bilang tadi, saya dari Langsa aja Pak berkenan untuk kemari. Kenapa? Ini salah satu batu loncatan kita untuk bekerja sama antar sesama manusia, terutama ke Islami. Apalagi anak-anak yang saya lihat sangat prihatin sekali, saya lihat membacanya masih di meja kadarnya juga, pelapornya juga belum, ceknya belum, semua belum. Itu sentuh hati saya semalam, lalu saya posting ke media. Lalu alhamdulillah berkah doa bapak dan ibu ada menyumbangkan sebanyak 81 meja untuk tulis anak-anak santri di kita ini. Insya Allah dalam minggu ini sampai Pak Ustadz. Alhamdulillah ya Allah, ini sebagai buat PR kita bersama. Juga jam 3 nanti insya Allah ada sumbangan lagi dari Dr. Said, bahwasanya apa yang dibutuhkan untuk obat-obat anak kita. Jadi kita sebagai bukan obat saja Ustaz, apapun sedikit
apapun boleh untuk menyumbangkan untuk anak-anak kita ini. Kenapa? Generasi yang akan datang ini adalah generasi orang-orang yang beriman. Saya mohon sangat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu juga mendengarkan kata saya. Tidak ada yang tidak bisa. Kun fayakun itu tak terjadi di mana-mana. Pasti ada, pasti ada. Yang penting Ustadz jangan putus asa, jangan berkecil hati. Bahkan dia bilang kita orang nggak punya. Bukan, itu bukan orang nggak punya. Yang orang cengeng itu adalah orang yang bukan kategori orang-orang Islam. Itu orang perjuangan Muhammad SAW bahwasanya berjuang untuk Islam. Bagaimana kedepannya kita harus bisa memperjuangkan anak-anak kita, anak didik kita sehingga mendapat generasi-generasi yang lebih maksimal lagi membaca Al-Qurannya seperti yang kelas 5 SD sudah 30 juz. Masya Allah, itu sangat luar biasa. Dan saya ada cita-cita ini Ustaz, kalau bisa berdirinya seperti pesantren lain. Kita layak kunjungi Pak Ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama Pak Camat lah mewakili, atau ketua HPK di sini juga mewakilinya, harus pergi kunjungan ke Triwulan Pak. Lihat perkembangan anak-anak kami. Walaupun saya bukan sebagai apa-apa di sini, tapi untuk berkontribusi untuk menyampaikan hal-hal yang bisa kita perharui. Misal contoh apa yang kita lakukan di sini yang belum ada. Misal semen pelapor juga belum ada, saya lihat banyak. Tapi ini dukungan dai ini seluruhkan menyebar ke Indonesia, bahwasanya ada pesosok pesisir pantai simpang Matang Seping ini ada satu salah pondok pesantren kita akan berdiri yang lebih maksimal lagi seperti pesantren-pesantren lainnya. Kenapa enggak kita harus contoh orang lain? Kenapa kita tidak bisa? Bukan kita orang miskin Ustaz, maaf Ustaz, bukan kita nggak punya, tapi kita nggak ada daya untuk berpikir ke situ. Dengan ada bapak dan ibu kini mari kita membangun salah satunya pesantren di kampung ini. Semoga lebih dari pesantren-pesantren lain yang lebih baik lagi. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin Ustaz. Kata saya barangkali agak tegas sedikit kepada Pak Camat juga ketua HPK juga ibu-ibu bapak sekalian, bahwanya kampung ini adalah ada pondok pesantren yang lebih baik lagi ke depannya. Insya Allah, alhamdulillah. Hanya ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, semangat ibu-ibu kita ya. Nah, jadi insya Allah di lokasi sederhana ini terciptalah para generasi-generasi Islam yang luar biasa. Sebab dalam sejarah tidak ada yang mudah, ya kan? Di lokasi-lokasi yang tidak enak, para pemimpin itu melakukan strategi dan kita nikmati Islam saat ini setenang-tenangnya, seterang-terangnya. Jadi generasi-generasi yang ada di sini semoga kelak menjadi pemimpin yang hebat dan juga meneruskan pondok ini semaju-majunya. Nah, baiklah, langsung saja untuk cepat acara kita dengarkan kata sambutan dan juga mewakili dari mitra dai Ustaz Rizki pada antum. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba wal huzna idza syi'ta sahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati orang tua kami yang hadir di kesempatan kali ini, ada dari aparatur negara ya, kecamatan dan juga Ustaz kita dan juga ibu yang sudah berkenan juga hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama kita bersyukur atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala mempertemukan silaturahmi yang begitu indah ini. Alhamdulillah, kita sebagai orang muslim itu meyakini silaturahim itu yakni yuftah abwaab kulli syai' kalau bahasa Arabnya, membuka pintu apapun, pintu langit, pintu dunia, pintu rezeki, pintu apapun itu terbuka dengan silaturahim. Maka kami sangat bahagia pada kesempatan kali ini dan begitu tersanjung juga ya dengan penyambutan pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, semoga ini bukan pertemuan yang pertama dan yang terakhir. Dan semoga pertemuan demi pertemuan lebih menambah keberkahan kita dan keberkahan pesantren yang kita cintai. Salawat dan salam juga tidak terlupakan kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Atas bimbingannya lah kita bisa merasakan iman sampai hari ini.
Sedikit saya ingin menyampaikan sebelum ke poin kita hari ini ya Bu ya, atau Bapak Ibu sekalian. Kami dari Yayasan Mitra Dai Indonesia. Yayasan Mitra Dai Indonesia ini berkiprah di beberapa sektor. Yang pertama edukasi. Jadi kita juga yang namanya dai itu harus punya tanggung jawab sebagai namanya, yaitu berdakwah ya. Dai itu kan sosoknya, kalau dakwah itu aktivitasnya gitu kan. Maka kami aktif juga dalam dunia dakwah. Berhubung kami juga berdiri dari kumpulan anak muda yang berkomitmen menjadi dai. Jadi Mitra Dai itu di kampus kami aktif dalam kegiatan dakwah, dan sekarang udah pada mencang kemana-mana nih. Ada dari Aceh pun ada, sampai ke Papua pun ada. Dan alhamdulillah dari perkumpulan ini, selain kita berdakwah dengan aktivitas dakwahnya masing-masing, kita pun mensupport kegiatan dakwahnya. Ya, salah satu dai kami yang paling jadi ikonik hari ini adalah yang ada di pedalaman NTT, Bu. Pedalaman NTT. Beliau sama juga satu perintis dari 2016. Bahkan mirisnya ada bangunan setengah jadi mau jadi masjid malah jadi kandang kambing. Karena nggak keurus, nggak ada dai-nya. Masyarakatnya pun nggak peka dengan hal itu. Mungkin dengan keterbatasannya pula ya. Tapi masjid yang diniatkan jadi masjid, tapi karena memang masih setengah jadi, belum ada jendelanya, itu malah jadi gudang, jemur, dan kandang kambing. Alhamdulillah 2016 sampai hari ini telah berdiri di sana. Nah, kita dari Yayasan Mitra ini berkomitmen untuk mensupport kegiatan-kegiatan dakwah yang seperti itu. Maka kami melihat perjuangan Ustaz Hasan hari ini pun sebenarnya menjadi concern kami. Jadi concern kami untuk kedepannya apa yang bisa kita kolaborasikan. Kita di Jakarta dengan berbagai macam kesempatan untuk beramal soleh ya. Insya Allah berkahannya kita ikhtiarkan bersama untuk bisa sampai ke sini. Dan alhamdulillah kami pun dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, setelah kami komunikasi sama Ustaz Rosyid ini sahabat saya di kampus. Jadi beliau ini kawan saya di kawan futsalan dulu. Kalau sekarang mungkin futsal udah agak berat ya kalau sekarang. Ya. Kalau dulu masih lincah ya. Tapi beliau kawan saya ya. Dari mulai kegiatan, dari mulai kejadian banjir itu ya, itu kita sudah saat ini ada sedikit dari kami tolong salurkan. Saat ada sekian kali sudah 2 atau 3 atau 4 kali terpikir sama saya, saat doakan semoga kami bisa mampir ke sana. Qadarullah, Allah jawab itu. Ramadan tiba-tiba Allah mengarahkan orang baik. Ustaz, kami ingin menyalurkan sumur. Di mana Ustaz? Saya pikir apa ini jawaban dari doa saya ya, yang berharap bisa kembali lagi ke kami, ke Aceh. Berharap ingin bisa mampir ke Aceh gitu, silaturahmi. Akhirnya kami terpikir kontak saya coba tolong carikan lokasi yang di situ kiranya membutuhkan dan sebagainya. Dan alhamdulillah sampai hari ini bisa tergerakkan kaki kita dengan begitu mudahnya atas izin Allah dan bisa bersilaturahmi di sini. Jadi sumur bor ini datang dari seorang wakif ya. Jadi dia tuh mewakafkan untuk kedua orang tuanya, untuk orang tuanya dan keluarganya. Nanti ada nama-namanya kita udah siapin. Jadi beliau mewakafkan di situ. Lalu juga dari situ terdoronglah kami untuk apa ya kira-kira selain itu. Lalu kita komunikasikan dengan salah satunya ini, Majelis Taklim XL Smart. Kalau kita ke Jakarta tuh kartu XL yang kita pegang, yang kita suka beli itu mereka punya tower. Ada towernya, ada kantornya. Di tower itu ada masjid di lantai 25 apa. Saya suka mampir ke sana, dan di situ mereka punya kepengurusan majelis taklim yang di situ mengelola dana karyawannya, zakatnya, apanya gitu. Dan saya sampaikan, Ustaz, kami mau ke Aceh. Di situ ada santri. Kita punya program serasa sedekah beras amanah. Kira-kira dari majelis taklim butuh berapa Ustaz? Saya tanya kan ada berapa di sana.
ada sekian. Mungkin kita coba alokasikan sekian. Insya Allah alhamdulillah bisa terlaksana sampai hari ini. Jadi ada dari Mitra Daya Indonesia dan juga ada dari MTXL Semarang. Tapi dari itu semua ya pasti ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menguatkan poin terakhir saya dengan sebuah hadis itu ya. Dari baginda kita Nabi Muhammad SAW, di mana beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min salas." Illa min salas ya kan? Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Kalau kita melihat konteks hadis ini nih, jadi semua sisi kena. Yang pertama sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu saya yakin datangnya dari orang-orang baik-baik yang memiliki perhatian untuk pesantren ini. Ibu, masya Allah ya, di tengah kesulitannya dalam posisi banjir pun masih terpikir untuk bagaimana berkontribusi untuk di sini gitu kan. Dan saya yakin di luar sana juga ketika tahu informasi ini berharap kira-kira apa yang ketika nanti saya sudah tidak ada pahalanya itu terus mengalir gitu. Makanya dengan jalur sedekah jariyah ini, alhamdulillah juga ada mushaf, ada apalagi sumur bor itu saya yakin selama itu dibaca oleh adik-adik, didoakan dan airnya mengalir, dimanfaatkan itu akan terus mengalir. Apalagi nanti coba kita kolaborasikan saja, musola atau masjid di sini, ya, atau mungkin bangunannya atau apanya. Soalnya saya juga ada beberapa. Kami pun bermitra dengan beberapa lembaga-lembaga yang ada di pusat kayak Basnas. Ya. Ini masuk daerah 3T nggak sih? 3T. Jadi Basnas tuh punya program 3T pedalaman. Saya selalu bermitra, Mitra Daya ini selalu menjadi mitra Basnas setiap tahun. Itu ada, bahkan di Aceh ini juga sebenarnya ada beberapa yayasan, tapi mungkin nggak tersentuh daerah sini, daerah mana gitu. Tapi yang jelas ada beberapa peluang-peluang, semoga nanti kita bisa ikhtiar. Yang jelas ada sedekah jariyah yang pertama ya. Yang kedua adalah apa tadi? Aw ilmin yuntafa'u bihi. Ini kembalinya ke siapa ya? Ke ustaz-ustaznya. Benar enggak ya? Ini nih ya jadi investasi ustaz ini ke depan ini. Anak-anak ini nih. Ya kan, atau pengajar-pengajar yang ada di sini nih, ustazahnya atau apa. Jadi tadi dari luar, dari mana? Dari orang-orang baik yang memperhatikan pesantren. Yang kedua dari gurunya yang mengajarkan dengan sungguh-sungguh, dengan apa. Makanya daerah 3T itu salah satu yang kita support adalah gurunya, SDM pengajarnya itu. Di NTT itu nggak digaji kalau nggak bos turun. Bos turun itu per 3 bulan. Dan sekalinya turun dikali jumlah anak yang sekolah di situ, dapatnya cuma 300.000 sebulan. Per 3 bulan Pak. 300.000 per 3 bulan. Dengan daerah ngajar yang begitu ekstrim dan lain sebagainya. Nah itu jadi concern itu biasanya. Ya mungkin nanti bertahap ya, bisa lewat bangunan atau apa atau Ustaz. Tapi yang jelas Ustaz harus, memang kalau dalam pendidikan itu kiai itu ruhnya. Ya, kiai itu ruhnya. Kalau kiainya kemana-kemana atau pecah fokus kemana-mana memang agak susah ya Bu ya. Memang harus ada kiai duduk yang memang fokus bagaimana mencetak anak ini sebaik-baiknya. Dan yang terakhir tadi dari luar ya, dari orang-orang baiknya, dan yang kedua dari gurunya, yang ketiga awaladin sholihin yad'ulah, kembali ke anak-anaknya. Iya kan? Adik-adik ini yang ada di sini nih masya Allah, berlian yang dimiliki orang tuanya, walaupun orang tuanya nggak pernah pakai berlian mungkin, tapi berliannya itu hidup. Bahkan nanti ketika orang tuanya sudah nggak ada tuh jadi berlian yang selalu berharga itu. Doakan, hafalannya dipakai, mengajar dan sebagainya. Doakan dan sebagainya itu. Jadi 3 hadis dari 1 hadis itu menyasar 3 sektor gitu ya. Orang baiknya, ya kan, ustadznya dan juga muridnya. Bayangkan, insya Allah. Ya. Itu mungkin yang mau saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan saya yakin pertemuan ini adalah pertemuan yang masya Allah ya, penuh akan keberkahan, dan terima kasih atas jamuannya dan juga bapak dan ibu yang ada di sini. Kami ya berharap dan berdoa selalu semoga amal kebaikan ini, apalagi di tengah kondisi yang memang benar-benar real kita lihat kan ya,
real kita lihat dan kita rasakan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan tangan-tangan orang baik lainnya untuk menjadi supporting sukses kemajuan pondok pesantren ini. Jazakumullah khairan, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas semua yang sudah mensupport kegiatan ini. Allah yang akan membalas. Wa ma anfaqtum min khairin fali anfusikum. Sungguhnya apa yang kita keluarkan dari segala yang kita berikan, kita infakkan, kembalinya bukan untuk siapa-siapa tapi kembalinya untuk diri kita sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ada nama wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ustaz Rizky, mewakili dari Mitra Dai Jakarta. Selanjutnya kita doalah yang dipimpin oleh Ustaz Hasan. Sekaligus nanti di akhir doa izin Bapak Camat ataupun juga para orang tua kami, kita ada sesi pemotretan ya, sebagai bukti bahwasanya amanah ini telah sampai disalurkan ke pesantren Jamiatul Ufat. Iya. Iya kan? Jadi kepada Ustaz Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Ustaz Hasan. Dengan dibacakannya doa tadi, berakhir pula lah kegiatan kita pada sore hari ini. Bila mana ada kata sambutan ataupun sikap kami dari datang dan duduk kami mohon maaf kepada ibu dan juga bapak, dan kami juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz untuk sesi pemotretan. Bahkan sama-sama sama Pak Camat juga. Ya. Izin Pak, kita menghidupkan air
Semoga air ini menjadi keberkahan dan kemajuan kampung kita dan juga pesantren kita ini, Pak ya. Baiklah, besar itu Ustaz ya.